Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam bagi yang menonton. Perkenalkan, nama saya Diva Fatika Islami dengan nomor NIM 2304010013. Jadi di video ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang sistem penggajian dan pengupahan di mata kuliah Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi. Mari kita langsung masuk aja ke definisi penggajian dan pengupahan. Nah, di sini ada penggajian. Penggajian itu adalah proses pengelolaan gaji karyawan yang meliputi perhitungan, pencatatan, dan distribusi. Lanjut ada pengupahan. Nah, pengupahan itu adalah sistem pembayaran untuk jasa tenaga kerja, biasanya berbasis jam kerja atau hasil produksi. Lalu, apa tujuan dari sistem penggajian dan pengupahan ini? Nah, di sini saya ada dua tujuan utama yang tertera di PPT saya. Yang pertama ada meningkatkan akurasi perhitungan sehingga kesalahan dapat diminimalisirkan. Lanjut yang kedua, memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang penting untuk menjaga kepercayaan karyawan dan kelancaran operasional perusahaan. Lanjut ketiga ada komponen sistem penggajian. Nah, komponen sistem penggajian terdiri dari beberapa elemen penting. Nah, yang pertama ini ada data karyawan yang berisi informasi pribadi, posisi, dan jabatan. Lanjut ada gaji pokok dan tunjangan yang berisi tunjangan transportasi, kesehatan, dan yang lainnya. Lanjut ada komponen potongan, yaitu pajak penghasilan berdasarkan PPh 21. Ada juga potongan BPJS, asuransi, maupun pinjaman karyawan. Dan yang terakhir ada jam kerja, yaitu untuk kehadiran dan lembur. Lanjut kita ke proses sistem penggajian. Proses sistem penggajian ada 5 langkah utama. Yang pertama itu ada input data, yaitu memasukkan data absensi, data lembur, maupun variabel lainnya ke dalam sistem. Lanjut proses perhitungan. Sistem akan menghitung gaji berdasarkan rumus dan kebijakan perusahaan. Lanjut yang ketiga validasi dan approval, yaitu pemeriksaan oleh HR dan supervisor untuk memastikan akurasi. Lanjut ada distribusi gaji, yaitu gaji para karyawan akan didistribusikan melalui transfer bank milik karyawan masing-masing maupun metode pembayaran yang lainnya. Lanjut ada pencatatan, yaitu semua data akan dicatat untuk keperluan audit atau pelaporan pajak. Nah, jadi di setiap langkah ini memiliki peran yang penting untuk memastikan transparansi dan keakuratan dalam pengelolaan gaji. Lanjut ke slide berikutnya ada teknologi dalam sistem penggajian. Nah, jadi ada beberapa teknologi yang sering digunakan untuk sistem penggajian ini. Yang pertama itu ada software akuntansi seperti SAP, Oracle, maupun MYOB yang membantu otomatisasi perhitungan. Lanjut ada sistem HRIS, yaitu Human Resource Information System yang mengintegrasikan data karyawan dan penggajian. Lanjut ada otomasi berbasis IA, yaitu penggunaan robotik atau IA yang memungkinkan prosesnya lebih cepat dan minim kesalahan. Dan yang terakhir ada keamanan data seperti enkripsi untuk melindungi informasi sensitif dari ancaman hacker. Nah, dengan teknologi ini perusahaan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga keamanan data-data para karyawannya. Lanjut ke slide berikutnya ada tantangan dan solusi. Nah, dalam implementasinya terdapat beberapa tantangan yang sering kita alami, yaitu ada kesalahan input data, contohnya data absensi yang tidak akurat. Lanjut ada kepatuhan terhadap peraturan.
Nah, jadi penting untuk memastikan semua kebijakan-kebijakan ini sesuai dengan regulasi pemerintah. Nah, lalu ada keamanan data, ancaman seperti kebocoran informasi yang harus diantisipasi. Nah, jadi untuk mengatasi tantangan ini, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan, yaitu ada implementasi sistem berbasis teknologi untuk mengurangi risiko kesalahan manual, lalu ada pelatihan karyawan agar memahami cara kerja sistem. Nah, lanjut lagi ada audit dan monitoring rutin untuk memastikan semua prosesnya berjalan dengan baik. Lanjut, ini ada contoh flowchart dari sistem penggajian dan pengupahan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di PPT ini contoh flowchartnya, ada bagian pencatatan waktu, lalu ada bagian gaji dan upah, dan bagian utang. Lalu ini flowchart selanjutnya ada bagian kartu biaya dan bagian jurnalnya. Oke, jadi kita lanjut lagi ke dokumen. Nah, ini ada dokumen kartu hadir dan dokumen bukti kas masuk. Dan selanjutnya ini ada dokumen lagi, yaitu dokumen kartu jam kerja dan surat pernyataan gaji dan upah. Oke, jadi segini dulu video dari saya. Semoga teman-teman paham, dan mohon maaf apabila dalam penjelasan tadi ada keliruan dalam pengucapan ataupun kekeliruan dalam penjelasan. Ya, sampai segini dulu. Terima kasih. Bye-bye.